Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi hari ini kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Untuk itu saya mengajak adik-adik sekalian yang di rumah untuk bangkit berdiri. Dan kita angkat pujian yang berkata, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Setelah kita bernyanyi selamat pagi buat Tuhan, sekarang kami mengundang anak-anak sekalian untuk kita sama-sama bernyanyi Satukanlah Hati Kami. Tuhan dan Rajaku.
masuk di dalam doa pembukaan yang akan dilayani oleh Kakak Abiam. Kita akan masuk dalam doa pembuka. Untuk itu kita minta adik-adik di rumah lipat tangan, duduk yang manis karena kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena boleh beribadah di pagi hari ini. Mungkin kami ibadahnya dalam bentuk streaming, tapi kami percaya di mana anak-anak-Mu berkumpul demi nama Tuhan Yesus, di situ Engkau ada. Bapa, berkatilah ibadah streaming kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, dalam keadaan duduk kita kami sekali lagi dalam nyanyian rohani nomor 14, kesukaan yang ceria, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kali kalam yang setia, pohon suka yang teguh. Ramu menembuskan hati, mengenangkan awangka yang mencari mendapati dalam dikau terang tetap. Buka hati, buka mata bagi kesukaanmu, agar tangan, agar kata memuliakan dikau. Bila hidup kami jadi sungguh terang benar kudu, Bapa kami yang abadi, oleh Yesus penebus. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa dalam doa pembukaan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang di hari ini akan kita baca dari 1 Samuel 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Tetapi karena bacaannya panjang, nanti adik-adik sekalian bisa tandai Alkitabnya, baru nanti dibaca ya. Kalau yang belum bisa membaca, nanti minta tolong sama mama atau bapak atau kakak yang membacakan untuk adik-adik semua ya. Sebelum kita masuk dalam cerita, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih di pagi hari ini karena Tuhan selalu mengasihi dan menjaga kami. Ketika Tuhan memperkenankan kami bernyanyi memuji Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mohon berkati kami supaya kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan ini dengan baik dan Roh Kudus-Mu yang mengajari kami supaya kami mengerti akan masuk firman Tuhan bagi kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik sekalian, kita kembali cerita di pagi hari ini. Di pagi hari ini sebelum sampai kepada cerita, saya bertanya, siapa di sini yang sayang kepada bapaknya? Ya, bagus. Yang sayang kepada ibunya? Ya, bagus semuanya.
di dalam keluarga ada bapak, ada ibu, dan tentu juga ada anak-anak. Dalam keluarga itu ada yang anaknya banyak, ada anaknya yang sedikit, dan ada juga yang tidak punya anak. Seperti dicerita di pagi hari ini. Di pagi hari ini ada cerita seorang bapak yang tinggal di kota Rama. Namanya Bapak Elkana. Siapa? Bapak Elkana. Bapak Elkana ini punya 2 istri. Yang pertama namanya Ibu Hana. Ulang dulu, Ibu Hana. Setelah itu lagi satu lagi nama istrinya Ibu Penina. Siapa? Ibu Penina. Ya, mereka ini hidup di kota Rama. Dan karena Hana ini tidak punya anak, dia sering diejek-ejek, diolok-olok oleh istrinya yang namanya Penina. Nama istri pertama tadi Hana, yang kedua Penina. Tapi Hana ini tidak punya anak. Yang punya anak ini adalah Penina. Dan Penina ini sering mengejek-ejek si Hana ini karena dia tidak punya anak. Suatu hari mereka hendak pergi beribadah ke bait suci yang ada di kota Silo. Ini mereka mau berangkat. Ini siapa tadi namanya bapaknya? Bapak siapa? Bapak Elkana, Ibu Hana, Ibu Penina. Ini ada anaknya 3. Tetapi Ibu Hana tidak punya anak. Mereka pergi ke rumah Tuhan. Mereka hendak mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Setelah mereka sampai di Silo, di rumah Tuhan, mereka mempersembahkan yang mereka sudah bawa dari rumah mereka. Mereka mempersembahkan apa yang sudah mereka nazarkan kepada Tuhan. Dan setelah itu, mereka makan bersama-sama. Dan pada saat mereka makan bersama-sama, tetapi Hana itu sedih hatinya. Dia tidak mau makan, dia pokoknya hatinya sedih. Ini dia, Hana ini, Ibu Hana ini sangat sedih dan menangis. Kenapa dia sedih dan menangis? Karena dia tadi tidak punya anak. Dan dia juga suka diolok-olok atau diejek oleh Ibu Penina. Dan setelah itu, ketika dia menangis, ketika hatinya sedih, ketika dia lagi merenung, siapa yang menolong dia? Siapa yang menghibur dia? Dan datanglah Elkana suaminya datang menghibur dia. Ibu Hana, jangan hatimu sedih. Saya kan suamimu selalu mengasihi kamu. Katanya begitu. Tetapi Hana masih sedih. Dan setelah itu dia pergi berlari ke rumah Tuhan. Dia ingat Tuhan. Dan di rumah Tuhan dia berdoa dia sambil menangis, dia ucapkan apa yang ada di hatinya, dia tutup matanya, dia bertelut, dia lipat tangannya, dia berdoa. Dia mengucapkan semua apa yang ada di hatinya. Sampai air matanya menetes karena hatinya sangat sedih. Di dalam doanya dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dia anak. Dia bilang, ya Tuhan berikanlah aku seorang anak. Dan anak itu nanti akan kupersembahkan kembali kepada Tuhan. Itu yang dia sampaikan kepada Tuhan. Dan ternyata ketika dia berdoa cukup lama, ada juga seorang imam yang pada saat itu di bait suci itu ada Imam Eli yang selalu memperhatikan dia. Imam Eli udah dari jauh rupanya sudah lihat-lihat dia sambil dia menangis,
mulutnya komat kamit untuk berdoa, Imam Eli mengira dia ngapain? Imam Eli mengira dia itu seperti orang yang mabuk. Dan tiba-tiba Imam Eli bilang begini, "Hai ibu lagi ngapain?" Katanya begitu. Tetapi Ibu Hana menjawab, "Ya, saya berdoa kepada Tuhanku. Hatiku sangat sedih. Hatiku sangat sakit. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan saya seorang anak." Oh, katanya Imam Eli kepada dia. Dan apa yang dikatakan Imam Eli kepada Ibu Hana? Apa yang dia bilang? "Ibu Hana, pulanglah dan Tuhan akan memberikan apa yang kau minta kepada Tuhan." Seketika itu juga Hana langsung wajahnya berseri-seri, hatinya gembira. Karena Imam Eli bilang bahwa Tuhan mendengar doanya dan Tuhan akan menjawab doanya. Karena sukacitanya dia langsung pergi berlari menjumpai suaminya, Bapak Elkana tadi. Dia berjumpai mereka di sana, dia tiba-tiba langsung mau makan, dia bersukacita sampai Penina dengan anak-anaknya itu heran. Setelah dia makan, baru dia bilang, "Ayolah, marilah kita pulang." Itu yang disampaikannya. Dan mereka bergegas pulang. Dan setelah itu mereka pulang ke kotanya kembali dari Silo ke kota Rama. Dan setelah itu tiba-tiba Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan menjawab doa-doanya. Dan Ibu Hana itu menjadi mengandung. Ada anak di dalam kandungannya. Dan setelah tiba waktunya, anak itu lahir. Dan anak itu diberikanlah namanya Samuel, yang artinya diminta dari Tuhan. Dan adik-adik sekalian, setelah kita mendengarkan cerita itu sebagai tanda sukacita, kita akan bernyanyi. Sekarang kita belajar bernyanyi ya anak-anak ya. Kata-katanya sangat singkat, kata-katanya demikian. Allah adalah kasih, dengar doa Hana, memberi bayi manis, Samuel namanya. Saya akan menyanyi duluan ya, nanti adik-adik di rumah mengikutinya pelan-pelan. Allah adalah kasih, dengar doa Hana, memberi bayi manis, Samuel namanya. Ayo adik-adik yang di rumah diikuti ya, kita ulang lagi ya. Allah adalah kasih, dengar doa Hana, memberi bayi manis, Samuel namanya. Adik-adik berdiri yang di rumah ya, supaya kita bikin geraknya ya. Kita ulang semua bikin geraknya. Ikuti Kakak Deborah. Allah adalah kasih, dengar doa Hana, memberi bayi manis, Samuel namanya. Baik adik-adik sekalian, itulah lagu sebagai tanda sukacita. Kita percaya bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan doa kita dan Tuhan akan menjawab itu. Seperti tadi, Hana yang hatinya sedih, yang meminta dengan sungguh-sungguh, dia berdoa tidak henti-hentinya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab itu, dan Tuhan memberikan anak kepada Hana yang namanya Samuel, diminta dari Tuhan. Baik adik-adik, demikian cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur. Untuk itu kita bernyanyi dalam
Nyanyian Kidung Jemaat nomor 423, ayat yang pertama dan ayatnya yang keempat. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Aku dapat di tanganku bunga-bunga berseri, bunga Injil bagi kamu yang ku dapat ku beri. Baik adik-adik, kita masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini, kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami sudah diperdengarkan oleh kedua kakak pengasuh kami, atau hamba yang Engkau utus bagi mereka Tuhan itu, Ibu Deborah dan kakak Cari Tuhan. Mari Tuhan berkati mereka Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah firman yang mereka sampaikan kepada Tuhan bisa kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kita setiap hari Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang dalam keseharian mereka Tuhan, dalam bermain mereka Tuhan. Mari Tuhan berkati mereka semuanya Tuhan, agar dia bisa mempergunakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga anak-anak-Mu yang bersekolah Tuhan, meskipun mereka sekolah di rumah mereka masing-masing Tuhan dalam live streaming atau secara daring Tuhan, mari Tuhan berkati mereka Tuhan, biarlah dia belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan dalam sekolah mereka setiap hari Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang berdoa juga bagi adik-adik kami yang berulang tahun selama seminggu ini Tuhan, atau selama bulan ini Tuhan. Mari Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih atas umur yang Kau berikan kepada mereka masing-masing Tuhan. Ajarlah dia Tuhan untuk bersyukur dan berterima kasih hanya kepada Tuhan di hari ulang tahun mereka masing-masing Tuhan. Kami jadi berdoa bagi persembahan kami Tuhan yang kami sudah berikan kepada-Mu. Mari Tuhan berkati persembahan ini Tuhan. Biarlah kami pergunakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga papa mama kami Tuhan di rumah masing-masing. Berkati mereka Tuhan dalam mencari nafkah untuk kami hidup Tuhan, untuk kami bersekolah. Mari Tuhan berkati mereka masing-masing Tuhan. Berkati papa dan mama kami Tuhan, agar dia bisa bekerja dengan baik dan mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan mereka setiap harinya Tuhan. Tuhan, begitu juga dengan negara kami Tuhan, atau dunia ini Tuhan. Meskipun negara kami atau dunia ini Tuhan melanda penyakit yaitu COVID-19 Tuhan, tetapi kami akan percaya Tuhan, ada kuasa Tuhan di dalamnya, ada roh Tuhan yang akan menyembuhkan kami dari segala penyakit kami Tuhan di Indonesia ini atau bahkan di dunia ini Tuhan. Mari Tuhan berkati, biarlah penyakit-penyakit yang kami landa di saat ini Tuhan, Tuhan Yesus sembuhkan dari harapan kami, dan kami bisa pulih kembali Tuhan dan bisa beraktivitas seperti sedia kalanya Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan yang akan mengalahkan segala penyakit yang kami alami selama ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin kami di negara Indonesia ini Tuhan, negara tercinta ini Tuhan. Mari Tuhan berkati Bapak Presiden kami beserta wakilnya Tuhan. Biarlah dia bisa memimpin negara ini Tuhan dengan takut akan Tuhan dan bisa mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan mereka masing-masing untuk melaksanakan tugas di negara ini Tuhan, menjadi pemimpin presiden dan wakilnya Tuhan. Begitu juga dengan jajarannya Tuhan. Mari Tuhan berkati bupati kami Tuhan dan wakil bupati serta seluruh Indonesia ini Tuhan.
Mari Tuhan berkati para bupati, wakil bupati, beserta wali kotanya Tuhan dan wakil wali kotanya Tuhan, agar dia bisa memimpin kota mereka masing-masing dengan baik dan takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka setiap harinya Tuhan. Tuhan Yesus, ini adalah kami Tuhan, doa yang kami bawakan kepada Tuhan. Mari Tuhan dengarkanlah doa kami dan mau menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini dan kita menyanyi dari nyanyian Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amsal 1 ayat 7 yang berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7 yang berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Shalom, selamat pagi. Sekarang saya akan menghafalkan Kolose pasal 3 ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Teman-teman, aku akan membacakan Amsal 1 ayat 7. Mari kita membacakannya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Makasih. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Makasih. Shalom. Hai teman-teman. Ayat hafalan kita di minggu ini terambil dari Kolose 3 ayat 20 yang berbunyi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Makasih. Kolose 3 ayat 20. Jawab mereka, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih. Amsal 1 ayat 7 berbunyi demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kolose 3 ayatnya yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam
Kolose 3 ayat yang ke-20 berbunyi, hai anak-anakku, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itu hal yang indah dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20 yang berbunyi demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Shalom, ayat hafalan di minggu ini terdapat di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan minggu ini terdapat di Kolose 3 ayat 20 yang berbunyi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Kolose 3 ayat 20 yang berbunyi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih. Hai teman-teman, kali ini saya akan menghafalkan Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan ayat hafalan kita, kalau yang remaja terambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 20, dengan yang anak-anak terambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 20 bagian C. Yang remaja, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamakan anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk yang anak kecil, aku telah memintanya daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.